Lagi-lagi gue dapet cerita yang lokasinya di rumah sakit. Untung aja pas baca ini gue udah keluar gak dirawat lagi di rumah sakit. Ini ceritanya Kak Sin waktu dia setelah dioperasi di rumah sakit, dimana dia ngeliat berkali-kali sosok-sosok yang aneh di rumah sakit itu, dan juga nyeremin. Jadi ceritanya Kak Sin ini masuk rumah sakit untuk operasi di tangannya. Dia operasi jam 9 pagi dan udah kebangun sekitar jam 12. Setelah operasi tuh detak jantungnya tuh rendah banget, jadi dia masuk ICU. Tapi setelah membaik, akhirnya dia masuk ke ruangan rawat inapnya. Dimana ruang rawat inapnya ini VIP, jadi emang dia sendirian doang di situ. Kak Sin ini cerita kalau dia tuh sendirian aja, dan menjelang maghrib itu temennya ini ada satu orang yang ngejenguk dia dan nemenin dia sampai selesai maghrib. Tapi waktu sholat maghrib ini temennya itu ninggalin dia karena pengen sholat dulu ke masjid. Tiba-tiba infusannya itu nggak jalan guys, jadi dia keluar untuk manggil suster untuk ngebenerin. Tapi waktu keluar itu nggak ada susternya, dan dia cuman ngeliat di ujung lorong itu ada 2 perempuan. Dia panggil dong, dia kira nih susternya, tapi nggak nyaut-nyaut. Kedua orang ini itu nggak pakai kerudung guys, sedangkan rumah sakit itu rumah sakit Islam, dimana perawatnya itu semua otomatis pakai kerudung. Akhirnya kakaknya ini mau nyamperin nih, pas dia ngelewatin ruangan 3022. Itu pintunya kebuka dan dia ngelihat ada 2 sosok perempuan sama laki-laki, anak kecil, lagi menghadap ke jendela, mukanya nggak kelihatan nih. Anak cowoknya ini tuh kayak ngelusin rambut anak kecilnya yang cewek, yang rambutnya tuh panjang banget. Itu kondisinya tuh bener-bener lagi maghrib guys. Kebayang lah ya, hawa-hawa maghrib gitu. Nah tiba-tiba ini ada dokternya dia yang ngurusin dia itu datang. Namanya Dokter Zaki. Nah Dokter Zaki ini nanya, kamu ngapain di sini? Itu ruangan gak ada siapa-siapa. Posisinya kakaknya emang lagi ngeliatin ke dalam ruangan yang 3022 itu. Dia bilang dong, tadi ada cewek sama cowok itu di ujung jendela. Dokter Zakinya ini berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Udah, kamu mau kemana? Ditanya gitu. Mau manggil 2 suster itu yang gak pakai kerudung. Dia nunjuk tuh ke arah susternya. Dokter Zaki bilang di sini gak ada suster yang gak pakai kerudung. Singkat cerita kakaknya dibawa ke dalam dan dibenerin infusnya. Terus ditinggal sama Dokter Zaki. Gak beberapa lama nih ada seorang suster yang masuk ke dalam, mau ngasih makanan karena emang itu udah jadwal makan. Tapi ada yang aneh sama suster yang masuk ini. Muka dia tuh kayak marah, sinis tatapannya dan pucet. Dan setelah dia ngasih makanannya ke kakaknya bilang makasih. Tapi dia gak jawab apa-apa, cuma ngeliatin lalu pergi. Gak beberapa lama kemudian ada suster lain yang masuk dan nganterin makan malamnya. Heran dong dia, lah tadi siapa yang nganterin? Dia sampai berdebat sama susternya. Singkat cerita temennya udah pulang dan dia sendirian tuh di kamarnya. Dia nyalain TV dan dia buka hordeng. Dan ketika dia buka hordengnya di ujung gedung itu, dia ngeliat ada seorang wanita. Mukanya tuh serem banget dan penuh darah, rambutnya tuh pendek seleher. Dia kaget dan langsung ditutup lagi tuh hordengnya. Gak beberapa lama dia ngedenger ada suara ketukan-ketukan dari jendelanya. Dan juga ada suara nangis gitu dari samping jendelanya. Padahal dia ini ada di lantai 3, gak mungkin ada orang yang berdiri di samping jendelanya di luar lagi. Pokoknya dia berusaha untuk mengabaikan itu semua sampai-sampai dia nangis. Gak kuat gitu. Singkat cerita jam 11 dia masih belum bisa tidur. Nah dia iseng nih, dia ngintip di depan pintu kamarnya. Itu kan ada kayak kaca gitu yang buat ngintip ke depan. Dan ketika dia ngelihat ke depan, itu langsung kamar 3018. Di situ ada perempuan yang kayak lagi nyarin gitu loh, yang kayak gitu sambil nangis tapi bersenandung ya, bukan nyarin namanya. Udah tuh, untung malam itu mamanya itu datang sama tetehnya. Tetehnya baca-bacain lah tuh ayat-ayat Al-Quran, semuanya dia bacain. Sampai akhirnya dia tidur dengan tenang. Tapi malam itu dia mimpi buruk lagi guys, yang ngebuat dia kebangun. Karena ada tantenya akhirnya dibaca-baca lagi tuh ayat-ayat Al-Quran. Dan alhamdulillahnya setelah itu dia udah gak ada diganggu lagi. Cuma malam pertama aja dia nginep di situ digangguin. 3 hari kemudian alhamdulillahnya gak ada. Lancar aja gitu. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kalian pernah gak sih nyium bau bangke atau bau bunga-bungaan gitu? Katanya itu menandakan ada makhluk halus di sekitar kalian. Ini ceritanya Kak Rahma yang nyium bau bangke di lapangan banteng. Taunya diikutin. Jadi waktu itu saya berdua sama teman saya pengen jalan-jalan sore gitu sambil nyari spot foto. Kita memutuskan untuk ke lapangan banteng.
Kita OTW sekitar jam 5 sore, ternyata macet. Alhasil kita sampai di halte pemberhentian itu habis maghrib. Akhirnya kita beli minuman dan lanjut jalan. Awalnya sih nggak ada yang aneh-aneh, tapi entah kenapa saat jalan melewati tempat yang banyak pohon besar dan sepi, tiba-tiba tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Anehnya teman saya tidak mencium bau apa-apa. It's okay, saya pikir. Oh, mungkin tikus. Tapi anehnya, setelah beberapa langkah melewati tempat tersebut, bau itu tidak tercium sama sekali. Perasaan saya sudah mulai gak enak, karena mulai berpikir hal aneh-aneh. Sampai di sana kita happy aja, karena berpikir itu tadi hanya hal halu. Akhirnya, setelah itu saya dan teman saya memutuskan untuk pulang. Saat melewati jalan itu kembali, bau bangkai itu tercium lagi, dan sangat-sangat menyengat. Temen aku bilang, bau bangkai dah, tapi kok di situ doang? Setahu gua kalau itu bangkai hewan, pasti radius beberapa meter bakal kecium baunya. Kita langsung lari tanpa mikir panjang. Sampainya di pinggir halte, kita memutuskan untuk beli minuman lagi, karena capek habis lari. Saat naik tangga menuju halte, tiba-tiba bau bunga melati yang sangat menyengat, diiringin angin, yang bikin kita merinding. Saya baru sadar di situ kalau saya lagi head hari pertama. Dan saya nanya ke temen, lu nyium bau bunga melati nggak? Bau banget anjir. Temen saya jawab, apaan sih? Kagak, orang nggak ada bau apa-apa. Tapi gue merinding sih jadinya. Kita di situ berpikir, mungkin ada pohon melati di sekitar. Tapi pas nengok nggak ada pohon sama sekali. Akhirnya kita memutuskan untuk kabur. Pas sampai rumah, ternyata teman saya yang lihat mereka ngomong. Iya sebenarnya udah diikutin dari turun busway, cuma kaliannya nggak ngeh, makanya dia ngasih wujud bau-bau buat kalian takut. Wujudnya nenek-nenek tua pakai baju adat Jawa lama, sama laki-laki pakai baju adat Jawa juga. Tapi emang gue pernah dengar ceritanya kalau bau-bau kayak gituan tuh menandakan mereka emang ada di situ, dan emang baunya itu dari mereka. Dan katanya juga beberapa makhluk tuh baunya tuh beda-beda. Kalau kalian suka cerita horor kayak gini, subscribe YouTube gue. Di sana gue juga cerita tentang legenda-legenda horor. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Gue bener-bener kapok bacain cerita hampir tengah malam. Jadi kali ini gue bacain cerita siang-siang aja ya. Ini cerita dari Kafira yang udah pernah gue bacain cerita sebelumnya, yaitu tuyul yang masuk ke dalam pohon pisang. Bagi kalian yang belum nonton video itu, Kafira ini adalah anak indigo guys, jadi dia bisa ngeliat yang kayak begituan. Cerita Kafira kali ini bener-bener gak kalah serem guys. Jadi malam itu Kafira mau latihan voli sama temennya, dan Kafira ngejemput temennya di desa sebelah. Perasaan Kafira ini udah gak enak banget guys, karena untuk ke desa sebelah dia tuh harus ngelewatin belokan yang tajam, dimana itu dindingnya tinggi banget. Terus ada pepohonan yang rimbun banget, dan di sebelum belokan itu ada pohon pisang yang rindang banget juga. Plus, gak ada rumah sama sekali di sekitar situ. Singkat cerita, Kafira udah selesai latihan voli, dan dia harus anterin balik ke rumah temennya. Tapi sebelumnya mereka memutuskan untuk keliling-keliling dulu nih guys, sambil ngobrol. Dan mereka ngobrol tentang mereka, makhluk gaib. Di sini sebenarnya Kafira paham, dia gak boleh ngomongin mereka sebenarnya, karena Kafira udah tahu apa akibatnya. Tapi ya tetep aja diomongin sama dia. Akhirnya sekitar jam 9-an Kafira nganterin temannya balik ke rumah, dan dia langsung pulang ngelewatin jalan yang sama belokan tadi. Tuh di belokan itu Kafira tuh ngerasa motornya tuh berat banget. Nah dia udah paham nih kenapa ini. Dia gak mau langsung nengok ke belakang guys, tapi dia intip dari kaca spion. Dan disitulah kelihatan cewek, rambutnya tuh keriting ngembang, pakai baju putih yang penuh tanah. Wajahnya tuh pucet banget dan bibirnya tuh robek sampai telinga guys. Dan waktu si Vira sama dia ini tatap-tatapan, dia senyum guys ke Vira. Merinding lah si Vira. Dia akhirnya tancep gas tuh langsung. Untungnya di situ nggak jauh dari rumah pacarnya Kafira, Mas Arya. Dan juga untungnya keluarganya Mas Arya itu paham sama mereka, makhluk halus. Nyampe sana Vira langsung disuruh masuk, dan wanita ini itu menunggu di ambang pintu rumahnya Mas Arya. Mas Arya langsung bangunin bapaknya lah tuh. Pas bapaknya ngeliat langsung ditanya, itu dapat dari mana cewek itu? Dijawab sama Kafira, tadi dari rumah temen. Terus Kafira dikasih air minum yang asem banget.
Pas waktu diminum itu Mas Arya ngesinisin Kak Vira kayak lanjutin, abisin gitu. Selesai itu Kak Vira langsung disuruh mandi, disuruh keramas. Dan disinilah dibilangin sama bapaknya kalau wanita tadi itu udah ngejar Kak Vira dari lama. Kak Vira kan nggak paham, jadi dia iya-iya aja tuh di situ. Dan juga Mas Arya tuh minta maaf tadi habis ngesinisin dia karena cewek yang tadi itu gatel ke Mas Arya. Gak ngerti deh itu gatel diapain. Ya udah akhirnya Kak Vira dianterin pulang sama Mas Arya dan dijelasin sama mamanya Kak Vira. Terus Mas Arya juga berpesan kalau Vira jangan dibiarin tidur sendirian dulu, jadi ditemenin sama ibunya. Serem banget jujur. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Oke, story time. Gue gak percaya sih ini sekarang gue bakal ceritain pengalaman gue lagi coy. Karena alhamdulillahnya gue gak sering diganggu. Tapi kali ini setelah baca cerita ini nih, setelah video sebelumnya itu, malamnya langsung diganggu gue. Dan tadi malam juga ada hal yang aneh terjadi sama gue. Jadi ceritanya kan video sebelumnya itu dibuat jam 11.16 kan, itu hampir tengah malam guys. Setelah buat video itu gue langsung tidur tuh, langsung ke kasur tuh bareng kucing gue. Karena ya gue takut guys, gak pernah-pernahnya gue bacain cerita jam segitu. Malam itu emang sih gue begadang. Bandel, udah berkali-kali dibilangin jangan begadang. Jam 2 gue belum tidur. Gue denger emak gue di atas nih keluar kamarnya, terus mau ke kamar mandi nih, kedengeran suara langkah kakinya. Iya biasa aja sih jam 2 kebelet pipis ya kan. Gue gak mikir apa-apa tuh, posisinya gue di situ lagi main HP dan lagi pakai headset. Tapi satu doang nih yang nyantol, satunya lagi nggak nyantol. Abis itu gue denger suara nyokap gue ucuk-ucuk tuh masuk ke kamar. Tapi belum nyampe kamarnya gue udah denger langkah kakinya tuh hilang di tengah-tengah. BTW kenapa gue bisa denger suara kaki dengan jelas, karena di atas ini masih kayu. Lantainya tuh masih kayu. Gue gak mikir panjang saat itu, ya udah gue gak hirauin apa-apa tuh. Tapi tiba-tiba gue denger nyokap gue tuh nangis. Tiap orang kan kalau nangis suaranya beda-beda ya guys, cara nangisnya tuh juga beda. Gue udah paling hafal suara nangis nyokap gue nih, kayak ditahan merintih kayak gitu. Dan itu gue denger suara kayak gitu di atas persis kamar gue. Dimana di atas ini itu tempat nyokap kerja, mejanya. Gue gak mikir apa-apa tuh kan, gue cuma panik aja nih, ngapain nyokap gue jam 2 malam nangis. Pikiran gue di situ udah takut ada yang meninggal gitu kan. Tapi ini gue tungguin nyokap gue kok gak ke bawah-bawah, gak nyamperin gue. Biasanya nyokap gue langsung nyamperin gue. Akhirnya gue berusaha dengerin tuh dari pintu kamar gue nih. Gak ada suara apa-apa guys. Karena gue udah makin panik nih, gue takut nyokap gue kenapa-napa. Akhirnya gue bawa kucing gue tuh gue ke atas. Pas gue ke atas, gak ada orang sama sekali. Tapi itu gue jelas banget ngedengerin suara nyokap gue nangis kayak gitu. Udah pokoknya gue balik tidur. Paginya gue bilang sama nyokap gue bilang enggak nangis, apaan sih, orang cuma ke kamar mandi mau pipis. Ya udah gue nggak hirauin tuh, gue cuma pikir ya udah gue nggak mau baca cerita lagi tengah malam. Tapi semalam nyokap gue lagi di luar kan, gue lagi di rumah sendiri. Itu jam 9 malam, akhirnya gue telepon nih nyokap kan. Ngomong tentang kayak operasi lah, pokoknya gue pengen operasi. Pas udah selesai percakapannya, tiba-tiba nyokap gue nanya, Gina lagi sama siapa di rumah? Gue bercandain lah sama kucing berlima gitu kan. Terus nyokap gue malah ngomong, enggak soalnya tadi mama denger Gina kayak lagi ngomong sama seseorang. Gue gak ada ngomong apa-apa selain gue ngomong sama nyokap gue. Gak ngomong sama kucing gue juga. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Oke, fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya. Fine, thank you. Tapi yakin cuma buat aku sama Raya? Ini kita baca horor aja. Kalian tahu suku Bunian gak dari Sumatera? Suku yang menyerupai manusia tapi bukan manusia. Kadita pernah diculik sama suku Bunian. Ayahku orang Padang, ibuku orang Lampung. Mereka bertemu di Pulau Jawa, lalu menikah secara sirih. Orang-orang di kampung ayahku mengira ayahku sudah meninggal, karena sudah 12 tahun merantau tanpa kabar berita sama sekali. Aku dilahirkan sebagai anak tunggal. Pada saat aku umur 6 tahun, ayah dan ibuku bercerai. Aku ikut ayahku ke Pulau Belitung, karena ayah belum siap untuk pulang ke kampung halamannya. Di sana ayahku bekerja sebagai buruh di tambang timah. Aku sering ditinggal sendiri di pondok tempat kami tinggal. Pondok itu dulunya ditempati oleh sepasang kakek dan nenek yang anaknya meninggal karena tenggelam saat menyelam ke dasar laut untuk mencari timah.
Aku tidak begitu percaya karena itu juga cerita dari warga sekitar. Namun percaya atau tidak, hal aneh sering terjadi di rumah kecil itu. Suatu hari, ayahku pernah berhenti bernafas. Aku panik memanggil orang-orang sekitar rumahku. Mereka berupaya memberikan pertolongan pada ayahku, memompa dada ayahku secara manual hingga tiba-tiba ayahku bernafas kembali, namun seperti orang terkena asma yang hebat. Lalu, para tetua di sana membacakan semacam mantra hingga ayahku bisa membuka mata dan pulih kembali. Ayah bercerita bahwa dia diduduki oleh makhluk hitam berbadan kurus, namun tinggi, berkaki panjang melebihi kepalanya saat ia duduk. Orang-orang sekitar bilang itu Begu Ganjang. Hari pun berlalu, tak sampai di situ. Selang seminggu setelahnya, aku mengalami hal yang sama sekali tak kuduga. Aku melihat ayahku dari seberang kolam yang terbentuk karena bekas galian timah. Kolam itu tidak begitu besar, sehingga aku bisa mengitarinya dengan berjalan kaki. Aku mendatangi ayahku, lalu memeluk kakinya, karena saat itu aku masih kanak-kanak. Lalu ia menyuruhku untuk ikut dengannya. Aku pun menurutinya. Ia mengajakku masuk ke hutan. Pemandangannya di dalam hutan itu sangat indah. Terdapat sebuah rumah mewah dengan danau di halamannya. Danau itu airnya jernih seperti kaca. Aku diajak ayah masuk ke rumah itu. Lalu aku diberi makanan enak seperti seafood dan lain-lainnya. Setelah itu, aku diajak berenang bersamanya di danau yang kuceritakan tadi. Dia berenang dengan posisi aku duduk di atas perutnya. Lalu, tak berapa lama, aku disuruh ayah pulang. Ayah bilang, ikuti saja jalan yang tadi. Aku pun menurut. Apa kata ayah? Tak tahu berapa lama aku berjalan, dan tak tahu apa saja yang sudah aku lewatkan. Akhirnya aku sampai di belakang pohon kecil tempat kami tinggal. Aku disambut oleh warga sekampung dan juga ayah. Ya, ayah yang asli. Ayah bilang, "Kamu kemana aja? 3 hari gak pulang." Sedangkan aku masih anak ingusan yang tak tahu seluk-beluk daerah tempat tinggal aku. Kemana akan aku pergi? Orang-orang kampung mencariku selama 3 hari, tanpa jeda. Bahkan ayahku tidak tidur. Aku menceritakan segala yang aku alamin ke ayah. Ayah bilang, aku dipinjam oleh orang Bunian. Begitu orang Padang menyebut makhluk halus yang menculikku. Sumpah merinding banget. Gue orang Padang, gue sama sekali gak pernah denger yang namanya orang Bunian ini. Sampai gue cari dulu guys, dan ternyata itu emang legenda yang udah turun-menurun. Dan kayaknya seru nih dibahas di YouTube. Gue akan bahas legenda orang Bunian atau suku Bunian dan orang-orang yang jadi korban penculikan orang Bunian di YouTube. Jadi kalian langsung subscribe sekarang, nyalain loncengnya biar langsung dapat notifnya. Gue akan post videonya segera. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Coba bayangin, ketika lu lagi video callan sama pacar lu, terus tiba-tiba pacar lu diem, natapin lu selama 30 menit, tanpa ngedip. Ini ceritanya Kanisa yang pacarnya tiba-tiba kayak gitu guys. Aneh banget, lu harus denger sampai akhir, ada plot twist di akhir. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Yunisa, biasa dipanggil Nisa. Saya berasal dari Batam. Saya punya kejadian yang beberapa minggu lalu saya alamin sebelum cowok saya kembali ke pondok pesantren. Nah, cowok saya emang lagi di rumah karena ada perpulangan. Emang biasanya kami suka video call sebelum tidur sambil cerita-cerita. Nah, di saat malam itu kami video callan seperti biasanya. Pacar saya sambil rebahan di tempat tidurnya. Tapi tiba-tiba lampu kamar pacar saya mati. Jarak lampu kamar sama tempat tidur pacar saya bisa dibilang jauh kak. Jadi gak mungkin pacar saya yang matiin. Karena pas mati lampu itu
pacar saya emang lagi ngobrol sama saya. Di situ saya spontan manggil, "Mas, Mas, kenapa? Mati lampu ya?" Gak ada jawaban. Tapi tiba-tiba dia langsung natap saya dengan tatapan yang tajam. Di layar HP saya jelas cuma muka pacar saya aja. Ada 30 menit dia tatapin saya dengan tatapan tajam. Saya udah ketakutan, tapi saya pikir dia bercanda. Saya udah panggil-panggil, tapi tetap aja dia cuma natap. Tidak berkedip sedikit pun. Saya udah baca ayat-ayat yang saya bisa, tapi dia tetap natap saya dengan tajam dan tidak berkedip. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba lampu kamar hidup kembali dan pacar saya pun langsung megang HP-nya. Yang tadi pacar saya natap dengan tatapan tajam, hilang tiba-tiba ketika lampu kamar dihidupkan. Dia langsung bilang, "Kenapa? Kok kayak ketakutan?" Saya langsung jelasin, "Tadi Mas kenapa gitu?" Dia jawab, "Kenapa gimana? Mas baru aja masuk ke kamar loh. Ini Mas abis masukin motor. Kenapa sih?" Saya jelasin, "Tadi tiba-tiba lampu kamar mati. Terus Mas tatap aku dengan tatapan tajam, tanpa kedip. Aku udah coba manggil, tapi Mas tetap kayak gitu. Mas matiin lampu kamar." Dia jawab, "Mas gak ada matiin lampu kamar. Mas juga dari tadi udah di luar loh masukin motor. Mas masuk kamar karena dengar suaramu manggil-manggil." Saya dengan muka tegang langsung nangis dan bilang, "Lah, jadi tadi siapa dong? Mas jangan suka ngerjain aku dong. Serem loh tadi." Dia jawab, "Dari tadi Mas di luar loh." Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Cerita ini bakal bikin kalian Kalian pernah dirawat di rumah sakit nggak? Apakah pernah ngalamin hal-hal mistis? Cerita kalian pasti kalah sama ceritanya Kak Putri yang hampir direnggut ketika dia dirawat di rumah sakit. Ini pengalaman aku ketika operasi di salah satu rumah sakit. Panggil aja aku Putri. Di tahun 2016 aku jalanin operasi usus buntu di sebuah rumah sakit di Kerawang. Ini kejadiannya pada malam Selasa. Setelah keluar kamar operasi, aku kembali didorong ke kamar rawat oleh 6 perawat, 2 perawat perempuan, 4 perawat laki-laki. Tapi pas sampai di kamar rawat, 2 perawat laki-laki dan perempuan cuma berdiri di pintu kamar. Ketika aku udah dipindahin ke ranjang pasien, 4 perawat yang lain pamit kepada kedua orang tuaku. Sedangkan kedua perawat lainnya berdiri di dekat kakiku. Anehnya tidak ada reaksi apapun dari 2 orang perawat ini. Aku tak begitu peduli dengan mereka, karena pada saat itu obat bius di badanku sudah mulai habis. Luka operasiku mulai terasa sakit. Singkat cerita, ketika malam hari aku kehausan dan aku meminta minum kepada ibuku. Karena belum boleh, aku hanya dikasih air sedikit. Setelah itu aku kembali tidur. Tapi tiba-tiba aku bermimpi 2 perawat itu datang kepadaku. Mereka mengajakku ke suatu tempat. Ketika aku ingin mengikuti mereka, tiba-tiba aku mendengar suara ibuku yang memintaku untuk kembali. Tapi kedua perawat ini sudah menggandengku. Aku menolak ajakan 2 perawat ini untuk mencari suara ibuku. Tapi lagi-lagi mereka menggandengku untuk ikut mereka. Entah apa yang terjadi, setelah itu aku sadar dan melihat ibuku sudah menangis dan beberapa perawat yang sedang berdoa di kamarku. Ternyata 2 perawat itu adalah perawat yang meninggal di rumah sakit itu. Entah karena apa mereka meninggal, tapi mereka sering ngajak pasien-pasien di rumah sakit itu untuk ikut bersama mereka. Selang beberapa hari, akhirnya aku dibolehin untuk pulang. Ketika aku didorong menggunakan kursi roda ke parkiran, ternyata 2 perawat itu masih ngikutin aku hingga lobi rumah sakit. Ketika sampai parkiran, ada perawat yang bilang pada aku bahwa 2 perawat itu suka sama aku. Makanya mereka ingin membawaku untuk ikut dengan mereka. Woi, cek YouTube gue bahas legenda suku Bunian dari Sumatera. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Itu mata. Bentar. Ini kayak banyak loh. Itu reaksi pertama gue ngeliat foto yang di bawah ini.
Pengalamannya Kak Hafid ini hampir mirip sama pengalaman pribadi gua, yaitu makhluk halus ini bisa mainin HP kalian. Jadi tiap pulang kerja di jam 22.30 kami mulai visi. Visinya yang ngobrol random lah tentang pekerjaan sampai ke cerita horor. Awalnya berjalan normal dan kayak seperti biasanya nggak ada hal yang aneh. Tapi pas di jam 12.00 tengah malam, Doi udah mulai ngantuk dan bilang kalau mau tidur. Dan Doi kalau mau tidur nggak pernah dimatiin lampu kamarnya. Setelah Doi tidur, visinya belum mati. Aku juga belum tidur, masih swipe-swipe TikTok dan nonton YouTube. Di sini mulai hal aneh. HP Doi yang tadinya menghadap ke langit, kamarnya tiba-tiba gelap. Kayak ditutupin sesuatu dan kedengarannya kayak suara gerasak-gerusuk. Aku pikir itu Doi lagi kebangun, jadi aku diem aja. Setelah itu aku kaget dong, di visinya Doi kayak ada yang ngintip. Awalnya jelas banget, bentuknya mata dan rambut yang ngintip di visinya Doi. Mukanya juga pucat banget. Aku ngelihatnya nggak mikir apa-apa sih, jadi agak merinding. Tapi makin ku perhatikan, mata yang muncul itu makin buram. Aku sempat screenshot juga. Tinggiin brightness kalian dan lihat foto ini. Di sini nggak ada apa-apa kecuali ada bayangan putih-putih di situ. Tunggu, gua gedein brightnessnya. Jelas banget, lihat itu mata guys. Di sini tuh ada 4 katanya. 1 yang paling depan, yang paling terlihat jelas. Satunya lagi yang ini nih, yang ini ada di samping, dia bentuknya kebalik gitu. Satunya lagi di belakang yang jelas, itu kelihatan juga matanya. Dan satunya lagi tuh cuma kelihatan rambutnya di sini. Nih ya, yang ditandain sama Kak Hafid. Ini yang di samping, ini yang di mata itu, dan 2, dan rambut tuh ada di sini katanya. Dan yang makin bikin creepy lagi, yang muncul di video itu temen gaibnya pacarnya Kak Hafid. Yang tadinya gak mau diceritain nih, tapi sumpah ini creepy banget. Gue udah dapat izin kok dari Kak Hafid dan pacarnya. Bukan cuma nampakin diri di video, tapi dia bisa chatan guys. Kamu berisik tolol itu lagi ngomong sama Kak Hafid yang lagi video. Itu dia lagi marah ngechat Kak Hafid karena Kak Hafid berisik. Wah gila sih. Kalian yang gak percaya, mohon maaf, gue juga ngalamin hal yang sama. Mereka ngefoto pakai HP gue sendiri dan itu banyak banget waktunya berbeda. Tapi untungnya gue nggak yang kayak ditegur lewat chat kayak Kak Hafid. Mana diancam buat matiin visinya lagi. Kalian kalau jadi Kak Hafid gimana reaksinya? Sumpah ini serem banget. Kalau gue sih kayaknya teleponan aja lah, nggak usah video call. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kalau bisa ngobrol sama orang yang udah meninggal itu termasuk anak indigo bukan sih? Ini ceritanya Kak Rizky yang ngobrol sama orang yang ternyata udah meninggal. Saya Rizky dari Jawa Barat, Majalengka. Mau share pengalaman terkait ngobrol sama orang yang sudah meninggal. Saya adalah mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jogja. Waktu untuk pulang kampung hanya pas libur semester. Ceritanya berawal dari saya yang ingin pulang kampung pas tanggal 10 Juni 2018. Kebetulan waktu itu kondisinya lagi bulan puasa dan cuma H- beberapa hari sebelum lebaran. Saya berangkat dari Yogyakarta, kurang lebih jam 16 tepat. Tiba di stasiun Cirebon jam 21 tepat. Dan sampai rumah jam 22.25. Waktu itu saya langsung beres-beres, mandi dan lain-lain. Saya masih ingat tepat pada pukul 23.10 malam, sudah sangat sepi dan saya nongkrong di teras depan rumah. Ada seseorang, Pak RT, di kampung saya yang lewat lengkap dengan peralatan ronda seperti senter dan kentongan. Secara spontan saya menyapa, "Pak, sini mampir, ngopi." Beliau pun mampir dan saya langsung buatkan beliau kopi dan sedikit menyuguhkan makanan, bakpia dari Jogja. Kami ngobrol dari jam 23.30 sampai tiba waktunya sahur. Banyak pembicaraan yang kami bahas di malam itu. Dan ketika waktu sahur tiba, Bapak RT pamit mau pulang dan siap-siap ke masjid untuk ikut meramaikan suasana membangunkan warga sahur. Tapi pas waktu ngobrol, kejanggalan mulai terasa
karena kopi dan makanan tidak sama sekali beliau sentuh. Selang beberapa menit, Pak RT pulang, ibu saya keluar dan nanya ke saya, "Siapa A yang tadi mampir?" Ibu saya bertanya karena melihat secangkir kopi di teras. Ibu saya tahu kalau saya tidak minum kopi. Langsung saya jawab, "Oh iya mah, itu tadi ada Pak RT mampir." Kata ibu, "Pak RT siapa?" Saya jawab, "Pak RT kita lah mah," sambil nyebut namanya. "Emang udah ganti RT-nya?" "Ya Pak RT kita lah," sambil menyebut namanya. "Emang udah ganti RT-nya?" Ibu langsung tarik tangan saya untuk masuk dan bilang, "Aa, bener, tadi yang mampir Pak RT." Sambil ngelus rambut saya. Saya jawab, "Bener mah, emang kenapa? Dari jam 11:30 Pak RT ngobrol sampai tadi baru pulang." Dan ibu ngomong, "Ah, Pak RT sudah meninggal 1 minggu yang lalu." Saya spontan kaget dan gak percaya. Karena peralatan ronda seperti kentongan ronda itu saya mainkan dan saya pukul-pukul. Aku sampai gak bisa tidur hingga waktu berbuka puasa. Saking gak percayanya sama kenyataan kalau Pak RT sudah meninggal. Dan saya ngobrol panjang lebar sama almarhum. Jujur sih serem. Makanannya gak disentuh, tapi kenapa kentongannya itu bisa sampai dimainin sama kakaknya? Berarti kan emang kentongan itu ada yang bawa ke situ. Wah gila sih. Menurut kalian ini gimana nih? Kok bisa itu Pak RT-nya udah meninggal tapi tiba-tiba ngeronda? Jin korinnya kali ya? Anyway, buat kalian yang suka konten-konten horor, buka YouTube gua deh. Di sana ada konten horor lainnya, bukan cuma bacain cerita. Jadi langsung aja ke YouTube gua di samping follow button ya. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya. Kalian udah nonton belum video gua yang The Real penampakan di YouTube? Kalau belum, setelah video ini kalian nonton deh. Karena gua baru aja nemuin waktu gua tag video ini, setelahnya gua bikin thumbnail dan ada penampakannya guys. Gua baru nyadar kalau ada penampakannya itu setelah sebulan lebih. Dimana gue waktu itu lagi mau cari foto reaksi gitu buat thumbnail video gue yang Gunung Wilis. Nih, mau cari foto yang ini. BTW, ini ceritanya serem banget loh. Sampai ada peristiwa berdarahnya. Gue teleponan langsung sama Kak Lala. Oke lanjut, dan di situ gue nyari nih foto yang kayak gitu. Sebulan lalu gue sempet foto banyak banget. Nah jadi gue ngambil dari sebulan lalu aja deh. Kebetulan gue foto pakai live foto, dimana awalnya itu ya gerak gitu dia. Sebelumnya gue gak pernah buka kayak bener-bener buka full screen gitu loh. Jadi cuman yang kecil-kecil aja gue ambil udah. Jadi gue gak pernah lihat live fotonya. Tapi kali ini gue buka itu foto gede-gede. Jadi gue kelihatan satu-satu live fotonya. Dan gue langsung nemuin video pertama yang bener-bener jelas ada rambut di situ. Di situ guys, di situ. Mari kita lihat fotonya langsung. Ini 20 Februari dan jam 2:30 sore. Nih ya guys, banyak banget kan fotonya. Dan yang pertama kali gue notice adalah foto ini. Di sini jelas banget guys. Itu siapa? Dan itu rambut kalau lu perhatiin lagi, bajunya ada kelihatan putih gitu loh. Kelihatan kan? Ini foto pertama. Ini foto kedua nih. Tuh. Awalnya gue pikir cuma di 2 video kan. Di 2 video ini nih. Tapi ternyata di video yang sebelumnya nih ada lagi, tapi agak lama. Dan itu juga kelihatan bajunya putih. Lu harus tahu juga, hari itu hari Minggu. Hari itu gue sendirian di rumah. Gak ada orang sama sekali. Gue inget betul sampai gue cross check. Nyokap gue saat itu ada di Bandung. Jadi bener-bener gue sendirian weekend itu di rumah. Dan emang nyamannya untuk nge-tag video YouTube itu waktu weekend. Selalu weekend dan selalu gue sendiri di rumah. Dan setelah 3 hari gue nemuin foto itu, gue punya teori siapa yang nemenin gue atau yang muncul di belakang sini. Itu bisa jadi salah satu sosok yang gue bacain di The Real penampakan ini. Dan feeling gue itu
Dina yang diceritanya Kanani nih, yang ini nih. Di situ sebenarnya jelas banget kalau lu tonton ceritanya. Dan sekarang gue masih recovery dari hal itu. Karena jujur aja gue agak shock dan kayak spot jantung gitu. Kayak, anjir, selama ini gue ditemenin coy. Dan gak sukanya dia malah ikutan foto. Kalau suka like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifnya.